Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat, Bapak Ibu Dewan Juri, moderator, serta hadirin yang berbahagia, saya berdiri di sini sebagai pembicara pertama tim pemerintah menyatakan bahwa saya setuju terhadap mosi hari ini, yaitu Dewan ini akan mengenakan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi terhadap sebagian besar kerjanya. Saya percaya bahwa mengenakan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi berlebihan adalah bentuk tanggung jawab negara dalam mengurangi dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi yang tidak manusiawi. Saya setuju dengan mosi ini karena, pertama, otomatisasi menyebabkan pemutusan hubungan kerja besar-besaran. Kedua, pajak tinggi sebagai sumber dana untuk pelatihan ulang dan keadilan sosial. Ketiga, pajak tinggi sebagai insentif untuk otomatisasi inklusif, bukan eksklusif. Izinkan saya menguraikan 3 argumen utama berdasarkan data dan contoh nyata yang mendasari persetujuan saya. Argumen pertama, otomatisasi menggantikan manusia secara masif dan menimbulkan pengangguran struktural. Berdasarkan data dari World Economic Forum tahun 2020, sebanyak 85 juta pekerjaan global diperkirakan akan hilang akibat otomatisasi dan teknologi hingga tahun 2025. Berdasarkan data dari Bank Dunia tahun 2019, sebanyak 56% pekerjaan di Indonesia berisiko tinggi tergantikan oleh otomatisasi dalam 10-20 tahun ke depan. Berdasarkan dari data dari ILO 2018, menyatakan bahwa di Asia Tenggara termasuk di Indonesia, 130 juta pekerja terancam kehilangan pekerjaan akibat otomatisasi. Berdasarkan data dari OECD 2021, negara-negara berkembang dengan sektor informal besar seperti Indonesia, India, dan Filipina memiliki tingkat kerentanan tertinggi karena sebagian besar tenaga kerja belum siap secara digital. Contoh nyatanya, di Tiongkok, pemasok Apple pada tahun 2016 menggantikan 60.000 pekerja dengan bobot dalam 1 tahun. Contoh nyata yang kedua, PT Panasonic Manufacturing Indonesia menutup pabrik di Cikarang pada tahun 2015, memindahkan produksi ke negara yang lebih terotomatisasi. Akibatnya, 1.300 lebih buruh kehilangan pekerjaan. Contoh nyata ketiga, PT Toshiba Indonesia juga menutup pabrik di Cikarang pada tahun 2017 dengan alasan efisiensi otomatisasi global. Lalu, menurut Apindo tahun 2022, sektor tekstil, garment, dan elektronik menjadi yang paling terdampak otomatisasi. Ribuan buruh terkena PHK dalam 5 tahun terakhir. Kesimpulannya, perusahaan mendapat keuntungan dari efisiensi, sementara rakyat kehilangan pekerjaan. Maka, negara harus hadir melalui pajak sebagai bentuk tanggung jawab kolektif. Argumen kedua, pajak tinggi dapat membiayai pelatihan ulang dan mendukung transisi adil. Menurut data dari McKinsey Global Institute 2023, otomatisasi berpotensi menambah 13 triliun dolar pada PDB global hingga 2020. Tetapi, 375 juta pekerja di seluruh dunia perlu alih profesi. Menurut data BPS 2022, tingkat pengangguran terbuka meningkat dari 6,26% menjadi 6,49% di kalangan lulusan SMA atau SMK, terutama di sektor manufaktur. Menurut laporan IMD World Talent Ranking 2021, Indonesia menempati peringkat ke-64 dari 64 negara dalam hal kesiapan tenaga kerja menghadapi digitalisasi. Ini berarti sangat rentan terhadap disrupsi otomatisasi. Berdasarkan data dari OECD 2020, 14 dari 20 negara berkembang belum memiliki anggaran nasional yang cukup untuk program pelatihan ulang tenaga kerja. Contoh nyatanya, setelah gelombang otomatisasi di industri tekstil Kabupaten Bandung tahun 2018, lebih dari 4.000 pekerja terkena PHK. Banyak dari mereka tidak terserap kembali karena tidak memiliki keterampilan digital. Selanjutnya, Vietnam berhasil menjalankan kebijakan upskilling levy untuk industri otomotif, di mana perusahaan dikenakan pajak tambahan untuk mendanai pelatihan ulang pekerja karena tidak memiliki mekatronika dan desain mesin. Kesimpulannya, pajak tinggi bukan hukuman, melainkan sumber dana strategis untuk transisi kerja yang adil, serta meningkatkan
pekerja lokal agar tidak tertinggal di era industri 4.0. Argumen ketiga, pajak tinggi mendorong otomatisasi yang etis dan inklusif. Berdasarkan data dari PwC 2022, perusahaan yang menerapkan human-robot collaboration menghasilkan kepuasan kerja 18%, lebih tinggi dari produktivitas naik 23% dibanding otomatisasi penuh. Menurut data Unindo 2021, 72% perusahaan yang sepenuhnya otomatis tidak membuka lapangan kerja baru dalam 5 tahun terakhir. Sementara perusahaan hibrida atau otomatisasi plus tenaga manusia tetap menyerap tenaga kerja hingga 20%. Contoh nyatanya, Toyota Jepang tetap mempertahankan ribuan teknisi manual di pabrik perakitan menggunakan filosofi Jidoka atau otomatisasi dengan sentuhan manusia. Ini menunjukkan bahwa efisiensi bisa dicapai tanpa meniadakan manusia sepenuhnya. Menurut Unilever, dalam proyek Smart Factory tetap menyerap lebih dari 2.000 tenaga kerja di sektor pengawasan dan logistik, membuktikan bahwa otomatisasi tetap dirancang untuk tetap menyertakan pekerjaan manusia. Kesimpulannya, pajak tinggi bisa menjadikan alat insentif balik agar perusahaan menerapkan model otomatisasi yang beretika, kolaboratif, dan berkelanjutan. Hadirin yang saya hormati, pengenaan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang mengotomatisasikan sebagian besar kerjanya adalah kebijakan adil dan visioner, bukan untuk menghambat teknologi, melainkan untuk mengawal kemajuan agar tetap berpihak pada manusia. Teknologi seharusnya memperkuat kemanusiaan, bukan menggantikannya secara membabi buta. Oleh karena itu, berdasarkan data, dampak, dan urgensi perlindungan terhadap pekerja, saya dengan tegas menyatakan kembali bahwa saya setuju dengan mosi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.